Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Materi kita lanjutkan sampai di mana kemarin? Sampai di mana? Yang ingat? Yuk, sampai di mana yuk? Minggu kemarin atau minggu yang ya? Ada ingat? Enggak ingat. Kita lupa. Halaman 26 sudah ya, 27 sudah ya. 28 sudah apa belum? 28? Belum kayaknya, Oh, Ustaz. belum. Belum ya. Oh ya, sampai ini kemarin ya. Sampai alternatif 1 ya kemarin. Alternatif 2 belum kan? Oke. Saya mulai dengan alternatif kedua ya. Alternatif kedua. Sebentar saya share screen dulu. Oke, kita mulai dengan alternatif kedua gitu. Alternatif kedua di halaman 28. Alternatif 1 sudah paham ya kemarin ya? Atau masih ada yang bingung? Kita cepat aja karena teman di kelas yang sebelahnya sudah habis materinya hari ini kayak gitu untuk bab ini. Jadi kita cepat aja. Saya ambil alternatif kedua ya. Alternatif 2 halaman 28 gitu. Alternatif kedua itu kita punya nilai sama kayak kemarin ya, karena soalnya kan adalah gini, soalnya adalah ini ya. Harga mutlak daripada 5x min 7 lebih besar daripada 2x ditambah 1 gitu kan. 2x tambah 1. Oke, videonya saya matiin aja biar koneksinya lancar. 2x tambah 1 gitu. Nah, kalau begini itu gimana gitu? Alternatif keduanya. Nah, alternatif kedua ini kita menggunakan apa ya? Menggunakan titik perpotongan. Jadi kita menggunakan koordinat sumbu kartesius kayak gitu. Salib sumbu ya. Salib sumbu 2 dimensi. Lalu kita apakan? Nah, ini kita anggap sebagai Y1, ini kita anggap sebagai Y2. Ya. Jadi dua-duanya kita jadikan Y, nilai Y nanti. Oke. Dua-duanya kita jadikan nilai Y. Kita cari dulu yang Y pertama. Y pertama dengan nilai X. Nah, ini kita anggap Y1. Ya. X-nya nanti kita cari berapa. X-nya patokannya berapa. Oke, kita masukkan. Ini kita anggap sebagai nilai Y1 sama dengan 5x min 7. Ya, ada apa? Ada masalah? Ada apa? Ada ya? Ini kita ambil sebagai Y1 sama dengan 5x min 7. Nah, kemudian saya bikin tabel. Oke, sebelum saya lanjutkan, suara saya masih terdengar jelas apa enggak? Atau kayak robot? Terdengar jelas, Ustaz. Jelas ya? Oke. X, ini saya ambilkan sebagai X. Nanti kita punya X, Y kan, gitu. Catatannya kan kayak gitu. X, Y. Nah, ini saya ambil nilai X-nya dulu. Nah, ini Y-nya saya ambilkan di sini. Jadi nilai Y sama dengan harga mutlak daripada 5x min 7. Ini saya jadikan nilai Y. Ya. Nah, saya ambil dulu ke sana sepanjang ini. Gitu ya. Ini tata hingga gini ceritanya. Yang titik-titik 3 ini tata hingga. Ini saya ambil dari min 3, X-nya min 3. Kalau X-nya min 3, Y-nya berapa? Kayak gitu kan. Saya mencari. Min 2, min 1, 0, 1, 2, enggak, 1, 2. 1,
1,3. Kenapa jadi 1,3? Ya sebenarnya terserah yang bikin soal kayak gitu ya. Kenapa dia bikin 1,3, 1,4? Mungkin karena untuk mengecilkan angka kayak gitu kan 1,3. Gitu. Untuk mengecilkan angkanya. Oke, nanti kalau ada yang apa namanya suaranya nggak jelas nanti bilang aja. 1,4 kayak saya dibatasi sampai ke 1,4 aja lah ya agak lama kayak gini ya. Oke, kita bikin lah nah kayak gini aja deh. Ini kita substitusikan nilai X ini kita ganti dengan nilai ini terhingga nggak tahu berapa. Kenapa jadi saya ngambil kayak gini? Karena kita pakai garis bilangan. Kalau saya pakai garis bilangan, nolnya di tengah kan. Ini min 1, ini min 2, ini min 3, dan seterusnya. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kebetulan ini saya pakai 1,3, 1,4, ya, 1,5, dan seterusnya. Saya ambil daripada ini dulu. Yang ini, yang min 3. Ingat, dia harga mutlak. Harga mutlak itu selalu bernilai positif. Walaupun dia nilainya adalah negatif. Oke, kita jabarkan di sini. Yang ini. Dengan menggunakan min 3. Y sama dengan 5X min 7. Saya jabarkan 5 kali. Ya, 5 kali min 3 min 7. Berapa ini hasilnya? Hasilnya berapa? Kalau kita tanpa harga mutlak berapa hasilnya? 5 kali min 3 min 15 ya, dikurang 7. Min 15 min 7 berapa? Min 22. Min 22 ya. Tapi karena dia punya harga mutlak, maka selalu nilainya positif. Maka nilainya adalah 22. Ini sama kan ini. Nah, makanya nilainya adalah 22 di sana. Nah, kemudian yang min 2. Min 2 juga sama. Ya. Y sama dengan 5X min 7. 5 kali min 2 min 7. 5 kali min 2 min 10 min 7 min 17. Karena di harga mutlak maka nilainya adalah 17. Maka di sini masuk nilai 17. Min 1 juga gitu. Hasilnya adalah kalau di sana 12. Nah, yang 0 kenapa nilainya adalah 7? Ya karena sama kayak tadi. Ya sama dengan 5X min 7. Masukkan nilainya. 5 kali 0 min 7. Ya. 5 kali 0, 0. Min 7 maka min 7. Karena dia nilai mutlak atau harga mutlak, maka nilainya adalah 7. Gitu. Maka masuk di sini adalah 7 dan seterusnya 2. Lanjutnya 0,5, 0 dan seterusnya. Oke, sampai di situ dulu silakan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Aman ya? Insya Allah, Ustaz. Oke, ya. Kita lanjutkan. Gambar 1.28. Di halaman 29 itu kita punya gambar. Ya. Gambar 1.28. Jadi ceritanya dia menunjukkan grafik kurva Y. Ya, kurva Y. Yang saya katakan tadi kan, yang kita pecah jadi 2. Ini tetap nilainya masih Y. Bisa katakan. Sama dengan harga mutlak daripada 5X min 7. Ya. Dan Y yang kedua, ini kita punya nilai tadi adalah 2X ditambah 1. Nah, jadi nilai yang di mana nih yang kita ambil? Dua nilai ini ya saya ambil ya. Oke, saya letakkan di bawah sini aja. Ini saya ambil. Y yang pertama, Y yang kedua nggak apa-apa deh. Sorry. Kalau di buku itu kan Y yang kedua, ya, yang dia. Ya. Nggak apa-apa juga, terbalik-balik nggak apa-apa juga. Yang kedua lah, saya ambil dua. 2X ditambah 1, Y yang pertama tadi adalah berapa? 5X ya. 5X
enggak? 5x min 7. 5x min 7. 5x min 7. Oke, saya pindah yang ke B dulu. Saya pindah yang ke B ya. Kita lihat yang di sebelah kanan yang titik B. Apa ini? Kok gerak terus? Oke, sebentar. Kursornya gerak nih. Kenapa ini? Oke, kita lihat yang titik B. Yang titik B. Ya, kita lihat yang B. Nah, kalau saya gabung kedua kayak gini kan jadi kayak gini ya. Jadi bisa saya hilangkan. Ini pakai metode serupa dengan sistem persamaan linear dua variabel SPLDV. Kalau kalian di SMP sudah pernah belajar SPLDV ya, yang eliminasi substitusi itu. Nanti kita akan belajar juga kok di bab-bab selanjutnya. Kalau sempat gitu. Jadi di sini ada namanya, kalau masih ingat di SMP ada SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Itu dasar sekali dalam matematika sini. Nah itu kalau kalian ingat, oke, kalau berbeda tanda itu apa? Masih ingat? Kalau berbeda tanda, kalau berbeda tanda dia diapakan? Dia dijumlah atau dikurang? Masih ingat nggak? Ada Ustaz. Oke, bentar. Oke, dijumlahkan ya. Kalau berbeda tanda itu dijumlahkan. Dijumlahkan. Sebentar, betul nggak ini? Punya saya ini. Oke, sebentar saya coba lihat dulu. Saya lupa ingat juga. Sebentar ya. Untuk perjanjian tanda, dia tandanya punya perjanjian. Punya perjanjian. Kalau berbeda tanda dijumlahkan, kalau sama tanda dikurangkan. Sebentar. Sebentar ya. 12. Iya, sama tanda dikurang. Sama tanda dikurang, beda tanda dijumlah. Nah, kalau yang kasus ini, apa yang kita mau hilangkan ini? Coba lihat, apa yang mau kita matikan? Kita mau nyari apa sih kayak gitu? Kita mau menghilangkan, sebentar. Oh, enggak, bukan, sorry. Saya lupa cuma pakai SLDF, enggak, sorry. Enggak, bukan pakai ini, sorry ya. Oke, jadi gini, acuannya adalah harga mutlak itu sendiri. Kita punya nilai mutlak ya, saya ulangin penjelasannya. Saya punya nilai mutlak, masih ingat kan persamaan nilai mutlak? Kalau saya punya nilai mutlak X, saya punya dua solusi. Solusi yang pertama adalah saya punya nilai positif X. Solusi yang kedua saya punya nilai negatif X. Nah, yang pertama ini saya punya nilai positif X. Yang positif. Maka kalau nilai positif, ininya juga positif, ininya juga positif. Yang saya permainkan adalah Y1 dulu. Ya, kalau ini 5X min 7, saya ganti ini. Kalau jadikan positif, maka nilainya tetap ya, 5X min 7. Kalau saya jadikan nilai negatif, berapa? Berapa nilainya? Min 5X plus 7. Oke. Ini yang B. Oke. Dua-duanya sama dikurang. Sorry, saya malah kepatokan ke sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Dua-duanya sama dikurang untuk menghilangkan nilai yang tidak diperlukan. Jadi dua-duanya sama dikurang.
Coba kita kurangkan dulu untuk yang nilai positifnya. 2x dikurang 5x. 2 dikurang 5. Abaikan nilai x-nya. 2 kurang 5 berapa? Min 3. 3. 2 kurang 5? Min 3 ya? Min 3. 2, kemudian ngutang 5 ya. Berarti hutangnya jadi 3. Nah, x-nya masukkan. Ya. 1 dikurang min 7. 1 dikurang min 7 berapa? 1 ini tambah. Berarti berapa? 8. Ya. 8. Anggap ini Y. Y kurang Y sama dengan 0. Atau 1 kurang 1 misalnya ya, adalah 0. Y ini dianggap sebagai nilai yang punya nilai. Ya, entah 2, entah 1, entah 3. Dengan nilai yang sama. Nah, maka nilainya adalah min 3x ditambah 8 sama dengan 0. Ya. Kalau saya mau pindah ini ke sana, jadi 3x sama dengan 8. Maka x-nya berapa? Ini saya pindah ruas ya ke sana ya. Min 3x-nya pindah ke kiri, jadi plus 3x. 8-nya tetap. Nah, kalau saya cari x, berarti 8 ini turun menjadi pembagi. Maka nilainya adalah 8/3. Ini saya katakan sebagai nilai x, xb. Nah, yang titik A, sama. Kita cari juga titik A. XA-nya atau titik A. Kita cari juga. Dengan cara yang negatif. Negatif tadi. Tadi kan positif sudah dapat ini ya. Sekarang tinggal yang negatif. Y-nya tetap, nggak usah diubah-ubah. Yang kita permainkan adalah yang Y2. Ya, yang Y2. 5x min 7. Ini 1 tadi. Y2. Y2, Y1 yang kita permainkan. Y2, Y1. Jadi Y2-nya tetap. Sorry, Y1-nya yang berubah. Ya. Y1 yang kita permainkan. Nih. Ini kalau saya balik jadi apa? 7-nya ke depan ya. Min 5x. Ya. Atau kalau saya nggak balik juga nggak apa-apa ya. Saya ambil ini aja. Ya. Min 5x plus 7 ya. Saya masukkan min 5x plus 7. Kurang sama kayak tadi. Kenapa dikurang? Untuk menghilangkan hal yang tidak penting. Gitu. Ya, dua-duanya dikurangkan. 2 dikurang min 5. 2 dikurang min 5. Berapa hasilnya? Plus ya? Berapa? 2 tambah 5 tuh? 7. Maka nilainya 7x. 1 dikurang 7. Berapa? Min 6. Min 6. Berarti min 6. Di sini sama ya, 0 juga. Oke tadi. Maka ini pindah ruas jadi apa? Boleh nggak? Min 6-nya saya pindah ke sana. Jadi 6. Boleh ya? 6 sama dengan 7x. Kalau saya balik, 7x sama dengan 6. Nah, maka saya cari nilai x-nya. 6-nya tetap, 7-nya turun jadi pembagi. Namanya XA. Oke. Sampai di sini silakan kalian tanyakan dulu. Oh, himpunan penyelesaiannya, HP. Himpunan penyelesaiannya X di mana nilai X-nya ini maka ini lebih kecil ya kan, karena ini lebih kecil. Ini dengan yang ini lebih kecil ini kan, kalau kita lihat secara desimal kayak gitu kan. Maka lebih kecil, jadi 7 atau X, atau juga karena ini nilainya kan tadi adalah negatif, maka nilai negatif kan lebih kecil. Ingat ya, yang nilai negatif ini dia
bernilai X ini positif lebih besar sama dengan ya X-nya lebih besar sama dengan gitu ya. Kemudian kalau yang ini X-nya lebih kecil. Maka nilai yang satunya ini X lebih besar ya daripada satunya tadi berapa? 8/3 dengan X anggota bilangan real. Selesai. Nah, lalu bagaimana kita memplot koordinat kartesiusnya? Nah, tinggal diplot saja. Masukkan ke dalam kurva salib sumbu. Masukkan ke dalam salib sumbu. Oke, kalau saya ambil 0, saya ambil 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, ya. Min 3, dan seterusnya. Ini nilainya juga 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, lalu saya apakan? Saya plot titiknya. Ya. Ini kalau kita kecilkan jadi persamaan desimal ini kira-kira berapa? 6/7 itu berapa? 6/7. Itu kan kalau nggak salah nggak nyampe 3 ya, nggak nyampe 3 sekian. Nah, maka kita masukkan nilainya menjadi X, Y. Y-nya tadi adalah berapa? Y-nya tadi adalah 6/7. 6/7. X-nya 6/7. Sorry. X-nya tadi ada XA ya. XA-nya 6/7. 6/7 itu 0, sekian lah. 2, sekian. 6/7. Sedangkan Y-nya kita ambil berapa? Y-nya kita ambil sebentar. Kita ambil 1 ya itu. Kita ambil 1. Sebentar berapa ya? 0, sekian. Sebentar. Kenapa jadi kayak gitu? 5X min 7. Oke, sebentar ya. Satu. Oh iya. Oke, kalau ini, yang ini tadi juga sama ya. Oke, agak missing sedikit penjelasannya. Ini juga sama, saya kurang masukin 1. Ini juga sama, nanti kerjain sendiri. Ini juga sama, yang harga mutlak daripada 2X tadi plus 1 tadi juga sama masukin nilainya. Ini kan kita nggak tahu ya tadi. Ini sudah selesai di sini kan yang ini. Ini juga saya masukin berapa juga masukin. Nah, baru kita bisa bikin yang namanya koordinat sumbunya kayak gitu. Sehingga koordinat sumbu itu nanti akan berpotongan ya. Kalau yang saya ambil contoh aja ya, saya ambil contohnya langsung dari buku. Garis yang ini ke sini, ini merupakan garis yang diambil daripada ini tadi. Nah, kita masukin ke dalam kotak tadi. Nah, ini. X-nya 3, Y-nya 22, nanti diplot berapa. X-nya 2, kan kita pakai koordinat X, Y gitu. Nanti X-nya min 3, Y-nya 22, masukin kayak gitu. Gitu juga yang ini X-nya 2, Y-nya berapa tadi ini?
Negatif berapa itu? Sebentar. Negatif 17 ya. Negatif 17. Juga sama ya. Negatif 17. Negatif 17. Nah, jadi kayak gitu. Nanti diplot ke dalam kurvanya kayak gitu. Kalau saya jelasin satu persatu agak panjang, ya, lama kayak gitu waktunya. Ya, jadi silakan nanti cari sendiri untuk yang ini. Nah, jadi ini tadi namanya adalah garis Y sama dengan 5 atau min 5x plus 7. Ya. Nah, kalau yang garis balik yang ini namanya Y 5x min 7. Ya memang ribet sih ya kalau kita menggunakan cara yang kedua ini. So, kalau saya pikir masih lebih enak cara yang pertama kayak gitu dibanding cara yang kedua ini. Kalau cara yang pertama kan kita tinggal bolak-balik ke formulanya aja. Nah, begitu juga yang ini tadi, garis yang ini, yang Y, yang sampai ke sini. Ini juga kita cari yang satunya tadi. Sehingga kita menemukan garis ini adalah garis Y sama dengan 2X ditambah 1. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri ya. Mungkin ada nggak kira-kira? Insya Allah ada Ustaz. Oke, nggak ada. Satu lagi ya kayaknya ya. Oke, satu lagi deh. Saya minta ini. Tolak sedikit. Untuk nomor 12, contoh 12 halaman 29 nggak perlu ya, karena sama saja. Silakan cari sendiri, pahami sendiri. Nanti nggak paham tanya sama saya. Kemudian kita lanjut sedikit ke halaman 31-32. Saya mau ngambil contoh soal. Jadi yang halaman ini saya cepat saja karena ini hampir mendekati habis ininya materinya. Jadi saya ambilkan aplikasi. Jadi aplikasi daripada pertidaksamaan linier ya. Aplikasi atau masalah yang melibatkan persamaan dan pertidaksamaan linier. Aplikasi persamaan atau pertidaksamaan dan pertidaksamaan linier. Oke, saya cepat aja. Silakan lihat halaman 32. Ini contoh yang sangat mudah sekali biasanya. Saya ambil contoh, Mayang membeli buku dengan harga diskon sebesar 40% dari harga reguler tanpa diskon di sebuah toko buku. Untuk itu Mayang harus membayar 46.800, ya kan? Kemudian berapa harga reguler buku? Jadi harga buku yang asli itu berapa harganya sebelum didiskon? Nah, kita kasih solusinya, diketahui dulu ya. Ketahui dulu. Harga diskonnya adalah 40% ya, diskon. Sama dengan 40%. Diskon kan berarti potongan harga ya, 40%. Nah, maka kalau saya jabarkan 40% ini gimana sih? 40%, maka 40% itu kan 40/100 ya. Harga normalnya kan adalah X, kita nggak tahu. Harga aslinya X. Harga asli adalah X. Harga asli adalah X atau harga reguler gitu ya. Saya katakan harga reguler saja deh. Reguler adalah X. Maka 40% daripada X, 40/100. Ini coret nolnya, jadi 4/10, 0,4X. Jadi 0,4 kali X. Nah, 0,4 daripada harga reguler. Nah, kemudian selanjutnya, harga buku setelah didiskon. Ini langsung diketahui, langsung jawab saja. Saya langsung jawab. Harga buku setelah didiskon. Berarti harga bayar gitu kan. Harga bayar. Ya. Harga bayar sama dengan harga asli, harga reguler ya. Reguler min ya. Min
diskon. Min diskon gitu ya. Harga bayarnya berapa? Nah, harga bayar saya ambilkan namanya harga bayar ya. Harga bayar itu harga bayar. Oke, saya langsung aja ini. Harga regulernya adalah X kan tadi. Harga diskonnya adalah 0,4X. X min 0,4X. Kita hitung berapa ini nilainya. X itu anggap 1 ya. Kita anggap sebagai X itu 1. Maka nilai 1,0 dikurang 0,4 berapa? Ini 6, 0,6. Maka nilai ini adalah 0,6X. Ya. Jadi harga bayar sama dengan 0,6X. 0,6X. Harga bayar berapa? 46.800 rupiah. Nggak usah ditulis lah ya. Kalikan dengan 0,6 sama dengan 0,6X. Nah, saya balik boleh ya persamaannya. 0,6X sama dengan 46.800. X-nya berapa? 46.800 dibagi 0,6. Ini kan susah kayak gini ya, ngitungnya desimal. Yang mudah 46.800 jadikan lagi pecahan. 0,6 itu berapa? 6 per 10. 10. Lanjutkan aja. 46.800 per balik ini ya. Bisa kita balikkan pengalian kayak gini. 46.800 kali 10 per 6. Ya. Hasilnya adalah, ya kalau hitung-hitung saja, hasilnya adalah berapa itu? 78.000 pas ya. Nah, hasilnya adalah. Jadi harga buku sebenarnya Rp 78.000. Selesai. Silakan sampai di sini kalau ada yang tanyakan. Sebelum saya akhiri. Allah ada Ustaz. Oke, kalau nggak ada, sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Ada yang tidak hadir hari ini? Sebentar ya. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, saya presentasi sebentar. Oke, saya presentasi dulu. Ada satu lagi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, aman semua, saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.